Halo sobat, di sore hari ini kita berada di daerah Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kita sengaja berkunjung ke tempat ini karena menurut informasi di sini ada sebuah prasasti yang terpahatkan pada sebuah batu andesit berukuran cukup besar. Prasasti ini diperkirakan ada pada masa akhir dari Kerajaan Majapahit. Laporan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwasannya prasasti ini terletak di tanah milik desa. Tempatnya memang cukup sejuk karena berada di daerah dataran tinggi dan di sekelilingnya terdapat persawahan warga. Inilah isi prasasti yang dipahatkan pada sebuah batu alam, cukup besar batunya. Untuk bisa melihat lebih jelas tulisan yang ada di atas batu ini, memang harus disiram dengan air seperti ini agar huruf-huruf yang ada di sekitar batu tampak jelas. Prasasti Petak atau juga disebut sebagai Prasasti Kembang Sore ini berangkat tahun 1486 Masehi, yakni berupa batu andesit yang berbentuk oval, berukuran kira-kira tingginya sekitar 1,2 meter, untuk lebarnya sekitar 1,5 meter. Dan menurut juru pelihara dari situs Prasasti Petak ini, di sekitar prasasti ini berada, dulunya juga banyak ditemukan uang-uang kuno dan pecahan-pecahan gerabah. Menandakan bahwasanya memang di daerah sekitar sini ada pemukiman kuno yang turut mendiami tempat ini. Di sini juga ada keterangan tentang sejarah dari prasasti Petak ini, sehingga pengunjung yang datang kemari cukup terbantu dengan keterangan yang ada di sisi pagar sisi utara ini, cukup jelas dan cukup panjang tentang isi dari prasasti Petak. Dinamakan dengan Prasasti Petak karena memang berisi anugerah Sima Perdikan Desa Petak. Sedang dinamakan dengan Prasasti Kembang Sore karena berdasarkan temuan pertama di Desa Kembang Sore. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Grindawardana Dyah Ranawijaya yang berangkat tahun 1486 Masehi. Prasasti ini memang sengaja dikeluarkan untuk menguatkan atau meneguhkan kembali anugerah tanah Pradesa Petak yang sebelumnya diberikan oleh Batara Prabu Sang Moktaring Mahawisesalaya dan Sang Moktaring Mahalaya Buwana kepada Sri Brahmaraja Ganggadara. Selain adanya aksara Jawa kuno, di situs ini ada juga goresan-goresan berupa lingga dan yoni
ular yang membelit tongkat, matahari, catra, telapak kaki, bulan, dan juga kendi amerta. Sebagaimana dijelaskan dalam prasasti, penganugerahan Tranah Pradesa Petak merupakan balas jasa pihak Grindawardhana Dyah Ranawijaya kepada Sang Brahmaraja Ganggadhara yang sebelumnya berjuang membantu kejayaan Sang Mungwinjinggan dalam persaingannya melawan pihak Majapahit. Sebagaimana diketahui, memang pada masa akhir Majapahit, pihak Majapahit ketika itu memang sering dilanda konflik bersaudara, sehingga menyebabkan pelemahan dari dalam pihak istana sendiri. Setelah kekuasaan Majapahit di dalam genggaman Grindawardhana, Majapahit memang tidak lagi beribu kota di Trowulan, melainkan pindah ke Keling, kemudian pindah lagi ke Daha. Ibu kota Majapahit di Daha ini bertahan sampai tahun 1527 Masehi. Kondisi sekitar prasasti sendiri memang masih banyak ditemukan artefak lainnya yang lantas dikumpulkan menjadi satu dengan prasasti. Temuan artefak tersebut berupa pipisan beserta gandinya, kemuncak, fragmen pelandas, batu candi, serta lainnya. Demikian sobat, jalan-jalan kita di sore hari ini melihat salah satu prasasti bersejarah, yakni Prasasti Petak atau Prasasti Kembang Sore. Semoga video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ternyata saya tanyakan teman saya itu dulu kalau nimbang bahan makanan itu berapa batu gitu. Ya, kan ada diikatnya.